Halo, selamat bertemu dan salam bahagia untuk Bapak Ibu guru penggerak. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1 koneksi antar materi. Nama lengkap saya Vincentia Inguliman, calon guru penggerak angkatan 9 pada UPTD SPF SD Negeri Posto, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut beliau, pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Yang kedua, kodrat keadaan pada diri anak menjadi perhatian utama dalam proses menuntun dan membimbing belajar anak. Nah, pembelajaran yang saya lakukan dan saya percaya tentang murid sebelum mempelajari modul 1.1 ini adalah yang pertama, mentransfer materi pembelajaran ke murid adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, sumber belajar sepenuhnya berasal dari saya selaku pendidik. Yang ketiga, memberi perlakuan dan strategi yang sama kepada semua murid dalam bimbingan belajarnya. Yang keempat, ketuntasan siswa dilihat dari nilai sesuai KKM yang ditetapkan satuan pendidikan. Yang kelima, aspek kognitifnya menjadi penilaian utama. Yang berikut, ketuntasan menyelesaikan materi lebih dominasi daripada memahami karakter murid. Dan yang terakhir, semua murid akan berhasil jika mengikuti penjelasan dan arahan dari guru. Nah, setelah mempelajari modul 1.1, saya kemudian mengalami perubahan dari pemikiran atau perilaku saya sendiri tentang pendidikan. Yang pertama, pembelajaran dilakukan dengan menuntun anak sesuai kodratnya, bukan menuntut anak mengikuti apa yang saya inginkan. Yang kedua, siswa sebagai sumber belajar atau student center. Yang ketiga, pemberlakuan dalam proses menuntun siswa dalam pembelajarannya disesuaikan dengan kodrat keadaan masing-masing anak. Yang keempat, penilaian terhadap keberhasilan anak itu berdasarkan tingkatan kemampuan dan pemahaman anak, masing-masing anak, bukan standar KKM yang telah ditetapkan oleh saya bersama satuan pendidik yang berlaku merata untuk semua siswa. Yang berikut, pembentukan karakter siswa merupakan target utama dalam keberhasilan pembelajaran. Dan yang terakhir, semua murid bebas untuk belajar mengeksplorasi diri sesuai kemampuan, bakat, dan juga minatnya. Maka demikian hal-hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, yang saya lakukan mengidentifikasi karakter dan kebutuhan belajar anak dengan melakukan komunikasi maupun juga pengamatan langsung. Bisa juga melakukan wawancara dengan orang tua dari peserta didik. Yang kedua, melakukan kesepakatan kelas bersama untuk proses pembelajaran yang akan dilakukan. Yang ketiga, mendesain ruang kelas bersama siswa seperti mengatur tata letaknya, menampilkan hasil karya anak, memberikan hiasan-hiasan pada dinding kelas,
membuat media pada dinding kelas, dan juga membuat pojok baca agar kelas menjadi sumber dan tempat belajar yang nyaman dan juga menyenangkan bagi anak. Yang keempat, merancang strategi pembelajaran sesuai konteks lokal, budaya daerah, dan keterampilan abad 21. Yang berikut, menebalkan laku murid dengan menerapkan budaya positif sesuai konteks lokal budaya daerah di kelas. Yang berikut, keikhlasan dan kesabaran dalam membimbing dan menuntun anak lebih ditingkatkan. Dan yang terakhir, terus belajar mengasah pengetahuan dan keterampilan agar menjadi pendidik yang mampu menyesuaikan diri dengan segala perubahan. Nah, demikian video reflektif dan kesimpulannya. Semoga kita terus belajar, berkarya, dan memberikan inspirasi bagi banyak orang, terkhusus para pejuang pendidikan. Terima kasih dan salam merdeka belajar.